Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 7 Januari 2022. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah merangkum sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, akses jalan lintas di Mandailing Natal penghubung Sumatera Utara dengan Sumatera Barat amblas akibat gorong-gorong jebol. Satu alat berat milik pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal dikerahkan untuk memperbaiki jalan lintas yang amblas akibat gorong-gorong jebol. Jalan alternatif penghubung Sumatera Utara dengan Sumatera Barat tepatnya berada di Kecamatan Linggabayu ini tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Namun kendaraan roda 2 yang melintas harus ekstra hati-hati karena sebagian badan jalan sudah jebol. Aparat kepolisian lalu lintas Polsek Linggabayu juga melakukan pengaturan lalu lintas untuk menghindari kecelakaan. Jalan amblas ini terjadi akibat derasnya air sungai yang melintas dari gorong-gorong tersebut. Kendaraan roda 4 dan kendaraan lainnya harus menunggu selesai perbaikan jalan. Terjadinya amblas jalan, Bang, di jalan lintas Sumatera Utara sama Sumatera Barat. Gorong-gorong itu jatuh amblas ke bawah dia, Bang. Diakibatkan oleh empasan air yang begitu deras sehingga terjadinya ini kan lintasan Sumatera Utara Sumatera Barat. Terjadi akibat empasan air itu, Bang, dengan banyaknya mobil yang berlalu lalang di lintasan ini, Bang. Arus lalu lintas kembali normal setelah dilakukan perbaikan dan pembuatan jembatan sementara. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketersediaan beras di pasar tradisional Porsea pasca Nataru aman. Namun dari beberapa jenis beras mengalami kenaikan harga, rata-rata naik sekitar Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Kenaikan harga beras di pasar Porsea sudah terjadi sejak November 2022 lalu. Harga jual beras kualitas medium saat ini berkisar Rp14.000, naik dari sebelumnya Rp13.000 per kilogram. Beras kualitas super juga naik Rp16.500 dari sebelumnya Rp15.500 per kilogram. Sementara beras kualitas super dan medium juga ikut naik sekitar Rp1.000 per kilogram. Salah seorang pedagang beras di pasar tradisional Porsea, Kabupaten Toba, Samsudin Panjaitan mengatakan salah satu pemicu naiknya harga beras bisa disebabkan petani sulit mendapatkan pupuk subsidi di pasaran sehingga petani terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli pupuk non-subsidi. Samsudin menambahkan kenaikan harga beras tidak disebabkan oleh pasokan yang berkurang. Stok beras di agen tidak pernah habis stoknya. Oh, untuk harga beras sebelum Natal dan Tahun Baru ada kenaikan kira-kira 10% untuk beras ukuran Toba kelas 1 dan kelas 2-nya. Rata-rata semua beras lah. Tapi setelah Tahun Baru ini kita belum tahu karena dalam arti kilang-kilang juga belum buka karena karyawannya masih libur. Berarti sejauh ini masih kenaikan harga dari Nataru yang berlaku untuk saat ini, Pak, gitu? Iya, tapi kita sebagai pedagang kalau kita prediksi dari siang selama ini, mungkin ini ada kenaikan entah 5%. Untuk kedepannya, apakah ada kesempatan untuk turun atau gimana nanti, Pak? Saya rasa sampai bulan 4 ini, sampai panen di Toba ini nanti panen rayanya belum ada untuk turun. Pedagang yang berada di pasar Porsea berharap kepada pemerintah Kabupaten Toba untuk melakukan operasi pasar agar harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas akibat terlindas truk trailer di Jalan Sunggal Ring Road. Pengemudi truk trailer melarikan diri. Pengendara sepeda motor tewas terlindas truk trailer di Jalan Ring Road Medan Selayang pagi tadi. Polisi lalu lintas Polsek Sunggal yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Akibatnya menimbulkan kemacetan lalu lintas karena banyaknya warga yang menghentikan kendaraannya untuk melihat kejadian.
Polisi mengamankan barang bukti di lokasi kecelakaan berupa 1 unit sepeda motor jenis Honda dan 1 unit truk trailer. Kanit Lantas Polsek Sunggal Polrestabes Medan, Ibtu Andrea Nasution mengatakan korban pengemudi sepeda motor yang meninggal dunia telah dibawa ke Rumah Sakit Bina Kasih Medan, sementara pengemudi truk trailer melarikan diri. Ada korban pengemudi sepeda motor meninggal dunia di tempat dan juga dievakuasi oleh petugas Rumah Sakit Bina Kasih. Pengemudi truk trailer melarikan diri, meninggalkan kendaraan dan objek. Kami ingatkan kepada pengemudi agar segera menyerahkan diri untuk diproses atau bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan yang terjadi. Sementara itu pemirsa, diduga berkendaraan dengan kecepatan tinggi, 1 unit mobil terlibat kecelakaan tunggal di Medan. Inilah rekaman warga detik-detik proses evakuasi 1 unit mobil berwarna hitam dengan plat BK1043ZS yang terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Medan, Polonia pagi tadi. Akibatnya sang supir yang diketahui bernama Jeremia Hutahean meninggal di tempat akibat kecelakaan tersebut. Korban meninggal akibat tertancap besi pagar gedung pada bagian kepalanya. Proses evakuasi korban pasca kejadian berjalan dramatis. Hal itu akibat pada saat dilakukan evakuasi ada 2 orang penumpang yang masih berada di dalam mobil. Kanit Lantas Polsek Medan Baru Ibtu MP Hutahuruk mengatakan peristiwa kecelakaan tunggal ini bermula saat mobil yang dikendarai korban datang dari Jalan Imam Bonjol menuju Jalan Sudirman melintas dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba mobil hilang kendali dan menabrak pembatas jalan dan terbalik. Di Jalan Imam Bonjol. Ini yang mobil Honda Jazz datang dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan tinggi, sehingga di depan convention hall mobil Jazz tersebut menabrak pagar pembatas jalan dan rambu-rambu yang ada di jalan, sehingga mobil tersebut terbang ada kira-kira 8 meter dan menancap ke pagar gedung convention hall. Saat ini barang bukti mobil korban dibawa ke unit Lantas Polsek Medan Baru. Sementara 2 rekan korban yang mengalami luka cukup serius dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Pemirsa, situasi arus lalu lintas pada akhir pekan tahun baru, Jalan Lintas Sumatera Bersagi Kabupaten Karo terpantau cukup padat namun relatif lancar. Masyarakat dan wisatawan pengguna jalan dihimbau tertib berlalu lintas dan waspada terhadap cuaca yang masih musim hujan. Pada Sabtu siang hari ini, arus lalu lintas akhir pekan tahun baru 2023 di Jalan Lintas Sumatera Brastagi Kabupaten Karo terpantau padat dan lancar. Kawasan rawan kemacetan mulai dari Tugu Perjuangan sampai penatapan Brastagi perbatasan Kabupaten Karo dan Deli Serdang. Serta arus padat kendaraan di kawasan wisata kuliner Peceran, Miki Holiday Hotel, antrian di Simpang Dolu Brastagi, kawasan wisata pemandian air panas Semangat Gunung Kabupaten Karo. Lalu lintas dari arah Medan menuju Kabupaten Karo terpantau padat dan lancar. Demikian juga sebaliknya arus balik menuju Medan juga terpantau relatif lancar. Kanit Laka Polres Tanah Karo Ibda Tina Nainggolan mengatakan, petugas tetap melakukan pengamanan dan pelayanan tahun baru hingga Minggu 8 Januari besok. Kepada masyarakat dan wisatawan pengguna jalan agar mengikuti arahan petugas di lapangan untuk keselamatan dan kelancaran berlalu lintas. Pengguna jalan tetap tertib berlalu lintas serta waspada, berkonsentrasi saat berkendara karena cuaca masih musim penghujan dan malam hari berkabut di sejumlah titik di perbukitan penatapan Kabupaten Karo. Di perbatasan Deli Serdang maupun perbatasan Kabupaten Dairi, petugas tetap siaga 24 jam guna kelancaran lalu lintas serta siaga bencana karena musim hujan yang rawan longsor. Musim hujan, Ibu. Iya, terima kasih Pak. Himbauan kami kepada seluruh pengguna jalan yang sedang bepergian menuju daerah Tanah Karo dan juga Dairi. Kami harapkan supaya berhati-hati. Karena pada saat ini musim hujan, jadi longsor dan kita tidak bisa memprediksi bencana alam yang akan terjadi, termasuk longsor ada di mana-mana. Kita bisa lihat jalur kita antara penatapan dengan pintu angin juga sampai ke Dairi.
Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Ustadz Muhammad Anwar Sani mengajak masyarakat Belawan memerangi peredaran narkoba dan aksi tawuran. Hal tersebut disampaikan pada ceramahnya di Masjid As-Sa'adah di Jalan Gulama, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan pada Jumat malam. Berdasarkan laporan yang diterimanya, maraknya aksi tawuran yang terjadi setiap hari karena mendapat dukungan dari para bandar-bandar narkoba. Untuk itu diharapkan seluruh elemen masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh pemuda peduli terhadap lingkungannya masing-masing agar mengatasi peredaran narkoba dan aksi tawuran serta membantu petugas dalam mengatasinya. Masyarakat bersama tokoh agama dan tokoh pemuda secara bersama memberantas peredaran narkoba dan aksi tawuran di lingkungan masing-masing yang merupakan kawasan padat penduduk. Sering terjadinya tawuran sehingga menyebabkan masyarakat merasa cemas karena banyaknya rumah yang rusak. Mudah-mudahan seluruh jemaah yang mengikuti dapat menjadi sehat walafiat. Begitu juga dengan pengarahan yang diberikan oleh Ustadz tadi, khususnya pada masyarakat Belawan atau anak-anak kami yang rajin tawuran, semoga bisa menghentikan kegiatannya untuk sama-sama melaksanakan ibadah di masjid. Mudah-mudahan dengan terlaksana tablik akbar ini ya menjadi awal kita semua untuk bersama-sama peduli terhadap lingkungan kita, menasehati anak-anak kita, tetangga kita, ya, remaja-remaja sekitar kita agar mereka terbebas dari narkoba dan meninggalkan kebiasaan buruk yaitu tawuran. Mudah-mudahan insyaallah. Sebelum tablik akbar ini dilaksanakan, para jemaah Masjid As-Sa'adah melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang diikuti seratusan jemaah pria dan wanita serta anak-anak pesantren. Usai sholat isya, para jemaah mengikuti pengobatan ruqyah yang dibimbing oleh Ustadz Muhammad Anwar Sani. Pemirsa, untuk menjaring anak-anak agar berprestasi dalam memajukan dunia dakwah dan mampu mengembangkan kreativitasnya dalam keislaman, Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara mendapat respon positif dari pemerintah provinsi dan masyarakat Sumatera Utara. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Panitia Al-Ustadz Fadli Sudiro yang mengatakan Akademi Dai Cilik ini merupakan salah satu ajang pencarian bakat bagi generasi muda Islam dalam hal berdakwah, sehingga dapat menciptakan generasi pendakwah untuk masa depan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, ketika audiensi beberapa waktu lalu menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini sebagai upaya positif untuk mempertebal nilai imtak anak-anak selaku generasi penerus, sehingga tidak mudah goyah oleh pengaruh negatif perkembangan teknologi di era globalisasi yang semakin canggih saat ini. Melalui perlombaan Akademi Dai Cilik ini, pihaknya berharap kiranya pengetahuan dan kemampuan putra-putri dalam hal agama dan teknik berdakwah yang baik dan benar dapat meningkat, sehingga dapat lebih percaya diri untuk menyampaikan hal-hal yang benar kepada halayak ramai. Dengan Bapak Gubernur dan beraudiensi dengan beberapa bupati dan wali kota, tanggapan mereka sangat positif dan sangat mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya, khususnya kepada Bapak Kepsta dan jajaran TVRI Sumatera Utara yang telah menginisiasi kegiatan yang sangat baik ini. Maka Akademi Dai Cilik ini berjalan selama setahun dari Januari sampai dengan Desember. Akan ada pembinaan-pembinaan dan insya Allah penampilan-penampilan anak-anak tidak hanya di TVRI, nanti kita pembukaan langsung di rumah dinas Bapak Gubernur, ya, di Aula Tengku Rizal Nurdin. Mungkin next kita akan bersama Bupati, bersama dengan Wali Kota dan mengundang ya seluruh ya jajaran khususnya TK dan SD agar bisa melihat bagaimana hal yang positif dari Akademi Dai Cilik ini. Orang tua peserta Indah mengharapkan perlombaan ini bisa menghasilkan dai cilik yang bermental tangguh, yang cerdas dan berintelektualitas tinggi agar bisa membentuk generasi muda yang berkarakter dan santun dengan penuh Islami. Kedepan dapat muncul bibit-bibit potensial di bidang agama Islam serta sebagai bekal dalam membentengi diri dari pengaruh budaya yang negatif.
Biar ini aja anaknya motivasi supaya baguslah untuk kedepannya anak-anak. Karena dai cilik ini kan tentang keagamaan juga. Jadi biar prinsip dia pun bagus untuk tentang keagamaannya. Untuk acara ini kalau bisa diteruskan untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Supaya anak-anak pun yang dai cilik ini lebih semangat lagi gitu untuk melatih keagamaannya lah gitu. Pemirsa, masyarakat Samosir pada umumnya menjadikan Danau Toba sebagai tempat mata pencarian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti di Desa Cinta Damai, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Warga memanfaatkan Danau Toba untuk berburu udang, lobster, air tawar, dan ikan. Dengan menggunakan perahu mesin, nelayan di Samosir menelusuri 20 lokasi yang diyakini tempat atau sarang lobster berada. Dengan memberikan potongan kelapa sebagai umpan untuk memikat udang yang dimasukkan ke dalam ratusan bubu yang biasanya dilakukan pada saat pagi hari. Dengan mengandalkan perahu mesin yang sederhana, tampak para nelayan tradisional tetap berhati-hati mengingat Danau Toba luas dan dalam. Namun tidak membuat surut nelayan dalam mencari rezeki untuk kebutuhan keluarga. Salah seorang pemburu udang lobster, Herbin Sinaga, mengatakan alat tangkap tradisional berupa bubu miliknya rata-rata dapat menghasilkan puluhan kilogram per hari. Untuk meningkatkan hasil tangkapannya, para nelayan berharap dukungan dan bantuan dari pemerintah Kabupaten Samosir berupa perahu mesin motor dan alat tangkap yang memadai agar hasil tangkapan meningkat. Kita subuh jam 5 itu sudah bangun, istirahat bentar, baru kita berangkat naik sampan ini, pakai naik sampan begini. Ada berapa yang dimiliki saudara untuk mengambil udang itu? Ya untuk sementara ini karena masih musim ombak, jadi ada sekitar 400 bubu. Pemerintah terus mendorong tumbuh kembang koperasi dan UMKM guna membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung hal tersebut. Pemerintah Kabupaten Batubara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama kali ini yakni dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi PAN Insinyur Yahdi Khair Harahap. Bersama dengan pemerintah Kabupaten Batubara, Yahdi Khair Harahap menyerahkan bantuan alat produksi di kantor Dewan Pimpinan Daerah DPD PAN Kabupaten Batubara, tepatnya di Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih baru-baru ini. Ada sebanyak 40 pelaku UMKM, 8 kelompok usaha bersama atau KUB, dan 57 koperasi di Kabupaten Batubara menerima bantuan alat-alat produksi dari Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara. Yahdi Khair Harahap dalam sambutannya mengatakan pemberian bantuan ini merupakan amanat dan tanggung jawab dirinya sebagai anggota DPRD. Atas komunikasi yang baik dengan Bupati Insinyur Haji Zahir, maka aspirasi ini dapat terrealisasi. Bantuan ini diberikan merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan juga sebagai anak daerah Kabupaten Batubara. Komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah khususnya Pemkab Batubara untuk mendorong terwujudnya misi membangun masyarakat industri dalam memperjuangkan aspirasi ini. Usaha-usaha mikro kecil menengah seperti ini perlu terus didukung, ya, ditopang, disupport, ya, karena dia merupakan salah satu soko guru perekonomian kita. Nah, ini kita ingin melalui bantuan UMKM ini kita bangkitkan lagi, ya, gairah usaha itu, ya, dari keterpurukan, ya, kita berikan bantuan, ya, supaya mereka ini bangkit kembali. Bupati Batubara Zahir mengucapkan rasa terima kasihnya dan mengapresiasi kinerja pemerintah provinsi yang mau membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misinya menjadikan masyarakat Batubara yang industri dan berbudaya, membangun komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat mungkin sangat memberikan dampak besar pada pembangunan daerah. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama Sumatera Utara hari ini.
kasih Anda kembali bersama Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berbagai cara orang melakukan ide kreatif yang bermanfaat untuk dijadikan bisnis. Di antaranya warga Kota Medan memanfaatkan mesin jahit sebagai alat olahan minuman segar teh susu telur atau TST. Berada di Jalan Bromo, Kecamatan Medan Area, warung TST Jamal bisa menjadi referensi kuliner warga Kota Medan. Minuman berbahan dasar telur bebek ini menjadi unik karena proses pembuatannya menggunakan mesin jahit. Dengan menggunakan mesin jahit sebagai pengganti alat pengocok telur agar menghasilkan buih maupun sebagai nikmatnya campuran TST. Selain itu di warung ini juga menggratiskan sarapan pagi pada hari Jumat dan gratis minum TST bagi orang yang berpuasa pada hari Senin maupun Kamis. Dengan harga Rp12.000–15.000, pengunjung dapat menikmati segelas minuman TST yang kaya akan khasiat dan manfaat ini. Selain itu juga pengunjung dapat memilih minuman dan makanan lainnya yang disuguhkan di warung tersebut. Bahkan juga bisa menikmati minuman TST berwarna hijau berbahan dasar teh hijau. Ananda, seorang pegawai warung, mengatakan proses pembuatan minuman TST menggunakan mesin jahit dirasa cukup praktis. Hal tersebut dilakukan guna memudahkan pengolahan minuman dalam waktu yang tidak begitu lama. Dengan menggunakan mesin jahit, Ananda mengaku bisa membuat minuman tersebut hanya 5 menit saja. Dalam sehari, warung TST Jamal dapat menghasilkan sebanyak 100 gelas minuman. Dia supaya cepat, Pak. Kan kadang pembeli itu rame, jadi kalau kita manual kan agak lama. Jadi kalau ada mesin terbantulah kecepatannya. Gimana ya? Kadang ada sampai 100 butir telur. Kalau rezekinya lagi bagus lebih. Ya lebih enak lah kalau pakai telur. Jadi kan kalau kita manual kan lama itu. Jadi kalau pakai mesin ini dia lebih kental. Nah, pokoknya terbantu lah pakai ini. Sementara itu salah seorang pengunjung, Iwan, mengatakan dirinya cukup menikmati minuman TST yang dipesannya terlebih yang berwarna hijau. Terkait dengan harga yang ditawarkan, Iwan mengaku cukup terjangkau, terlebih dengan rasa yang ditawarkan sangat enak. Enak ya. Apalagi saya suka yang TST teh hijau, itu kan untuk kesehatan, untuk menghilangkan katarak katanya. Tapi sejauh ini enak minum TST ini. TST tempat lain mungkin racikannya sama tempatnya ini lebih nyaman. Itu karena kalau pakai manual itu kan nanti kalau orderannya banyak dia kalang kabut. Kalau ini kan udah agak mesin jahit, jadi agak terbantu, bisa lebih cepat lagi. Pemirsa, kebersihan lingkungan pada setiap daerah tentu memiliki poin dan standar yang berbeda-beda. Agar lingkungan bisa terus terjaga dengan baik, setidaknya warga harus ikut berperan dalam menjaga lingkungan yang dimulai dari lingkungan rumah tinggal. Penghijauan merupakan salah satu cara menjaga lingkungan agar lingkungan menjadi asri dan sehat tanpa adanya pencemaran. Kehadiran tanaman hijau akan memberikan perlindungan sebagai upaya menjaga lingkungan hidup agar tetap asri. Warga yang berada di lingkungan kawasan Tegal Sari, Kecamatan Medan Area bersama Kepala Lingkungan dan Lurahnya bersinergi menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang ramah akan lingkungan dan syarat akan keindahan. Dengan cara memperindah kawasan lingkungan tempat mereka bermukim dengan penghijauan. Salah satunya dengan berbudaya hidroponik serta menanam tanaman apotik hidup atau tanaman obat keluarga lainnya. Di bawah bimbingan lurah dan camat bersama warga setempat, kegiatan ini sebagai salah satu upaya dalam menjaga kawasan tempat tinggal mereka menjadi asri dan indah. Kepala Lingkungan 3 Tegal Sari, Kecamatan Medan Area, Abdul Qadir, mengatakan, selain menjaga keindahan lingkungan dengan tanaman hidroponik dan apotik hidup, upaya memperindah lingkungan salah satunya dengan membuang gang-gang swafoto. Maksud kami dengan membuat gang-gang swafoto bersama warga setempat, pihaknya menyulap tembok dengan seni lukis mural. Lukisan mural membuat tembok yang awalnya terlihat polos kini berubah penuh dengan cat warna-warni. Tujuan membuat mural ini untuk memperindah lingkungan dan memberikan sarana dan mengapresiasi karya anak muda, khususnya bidang seni mural, sehingga menjadikan dinding lingkungan warga menjadi lebih hidup. Tujuannya itu salah satunya untuk keindahan. Yang kedua, saya melihat potensi wilayah itu. Apalagi sekarang ini macam dari program Pak Bobi, itu dia lebih menekankan kepada kebersihan lingkungan. Makanya inisiatif saya
gimana supaya lingkungan itu bersih, nampak indah, itulah kita cat, kita berikan warna-warni dan kita bentuk dalam gambar-gambar supaya indah pemandangan itu tadi. Pemerintah membentuk kelompok-kelompok dan mereka nanti kan mendatangkan semacam tutor-tutor gimana caranya untuk menata lingkungan, gimana cara berbuat semacam menanam tanaman, memanfaatkan lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan agar jangan terjadi seperti lalang-lalang yang menimbulkan hal-hal yang tidak diingini seperti penyakit atau gitu. Kegiatan pembenahan kawasan lewat penghijauan dan seni mural di lingkungan ini dapat memberikan motivasi dalam kepedulian kepada warga serta masyarakat yang melewati kawasan ini. Abdul Qadir berharap semoga dengan kolaborasi ini kedepannya dapat mewujudkan lingkungan wilayah yang bersih dan menyemangati warga dan terciptanya kebahagiaan. Rumah dengan lahan pekarangan yang indah, asri, dan sehat merupakan dambaan setiap manusia. Di tengah krisis lahan seperti saat ini, hidroponik menjadi alternatif dalam bercocok tanam. Tanaman hidroponik di lahan sempit saat ini kian digandrungi, utamanya warga yang tinggal di perkotaan. Tidak perlu lahan yang banyak, cukup pekarangan rumah bisa menanam berbagai jenis sayuran. Penggiat hidroponik Suwardi Raden mengatakan pihaknya memanfaatkan lahan yang berada di rumahnya untuk menanam beberapa jenis sayuran, diantaranya kangkung, basil, kale, pakcoy, dan sawi. Dengan modal mulai Rp100.000, diakuinya tanaman sayuran ini dalam beberapa hari lagi bisa dipanen dan dapat dijual kepada konsumen. Tidak hanya menjual sayur segar, pihaknya fokus menjadikan sayur ini sebagai produk olahan pangan. Ia dibantu istrinya memproduksi lebih kurang 10 produk olahan pangan yang berbahan sayur. Bahan baku sayurannya ditanam sendiri dan dimanfaatkan lahan di pekarangan rumah. Beragam produk olahan diproduksinya seperti kukis dari sawi, kukis dari bunga telang, kangkung rendang, kangkung arsik, kale keju, dan bunga telang kering dikemas menjadi teh bunga telang. Selain itu, ia juga mengolah bunga telang menjadi sirup. Harga produk olahan sayuran ini mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000. Ya, alhamdulillah tanggapan warga di sekitar rumah saya cukup positif. Ya, awalnya kita bagikan sayuran hidroponik ini dan saya tidak berpikir untuk saya menjual sayuran ini karena salah satu target saya memang salah satunya sedekah. Dengan sedekah nilai positifnya sangat baik ke depannya dan saat ini sayuran hidroponik sangat menjanjikan dan selalu kekurangan. Ya, karena saya terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat lebih menjamin tentang hidup sehat itu seperti apa dengan mengkonsumsi sayuran hidroponik yang terbebas dari residu pestisida. Itu intinya ya. Permintaan konsumen akan sayuran hidroponik yang dijualnya datang dari seluruh Indonesia. Selain budidaya hidroponik di rumahnya yang asri, ia juga menjual peralatan hidroponik berlokasi di Lorong Amal nomor 11 Tegal Sari 3, Kecamatan Medan Area. Diakuinya, Suwardi Raden, bisnis hidroponik ini sangat menjanjikan. Pemirsa, menjelang kejuaraan terbuka tingkat nasional di Provinsi Riau, atlet sepatu roda bintang Medan intensif melakukan latihan. Bertepatan di lapangan sepatu roda Taman Cadika, Jalan Karya Wisata Kecamatan Medan Johor, atlet sepatu roda bintang Medan rutin melakukan latihan intensif jelang mengikuti kejuaraan tingkat nasional di Siak, Provinsi Riau pada akhir Januari mendatang. Kejuaraan terbuka tingkat nasional ini memperebutkan Piala Erick Thohir 2023 yang akan berlangsung pada 21 hingga 22 Januari 2023. Dengan arahan pelatih, para atlet dengan serius mengikuti latihan intensif. Kejuaraan ini merupakan yang kesekian kali diikuti para atlet yang didominasi para pelajar. Sebelumnya, atlet bintang Medan sudah menorehkan prestasi yang membanggakan seperti pasca kejuaraan Malaka Open Speed Skating Challenge 2022 di Malaysia dengan memperoleh 9 medali pada Desember lalu, serta kejuaraan Ibu Negara di Jakarta dan Patriot Championship di Bekasi. Sampan Im Arum yang merupakan pelatih bintang Medan mengatakan, untuk kejuaraan yang akan diikuti nantinya, dirinya sudah mempersiapkan para atlet mulai dari pemula hingga senior.
Untuk kelompok pemula, dirinya menjelaskan itu diselenggarakan untuk menarik minat anak kecil agar tertarik menggeluti olahraga sepatu roda. Kedepan dirinya berharap agar para atlet bisa memberikan prestasi yang membanggakan dan membawa banyak medali di kejuaraan di Provinsi Siak. Kalau untuk atlet di Siak kurang lebih kemungkinan saya bakal bawa 20 atlet. Itu nanti saya juga mau sekalian ngetes kemampuan anak-anak ini sudah sampai mana. Jadi untuk di lomba Siak di satu sisi untuk mengejar prestasi, tapi juga mengejar perkembangan anak-anak ini. Kalau untuk target di Siak harapannya pasti bawa juara umum, harapannya. Tapi bukan juga sebagai patokan karena masih banyak lomba lagi ke depannya yang masih bisa dikejar. Intinya kalau untuk saya, buat atlet-atlet saya nggak terlalu memaksa. Dia mau bermain bermain sesenang mungkin, bermain semaksimal mungkin. Nanti kalau untuk masalah prestasi, kalau anak-anak itu serius dan tanggung jawab, pasti dapat podium. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini akan kembali hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, meski berada di tengah perkebunan kelapa sawit, objek wisata pemandian Pantai Geger menjadi alternatif bagi warga Labuhan Batu menghabiskan libur tahun baru 2023. Lokasi ini berada lebih kurang 1 km dari jalan lintas Sigambal, Tanjung Siram. Objek wisata pemandian Pantai Geger ramai dikunjungi warga pada libur tahun baru 2023, tepatnya di Dusun Jati Mulyo, Kampung Dalam, Bilahulu, Labuhan Batu. Pantai ini memiliki aliran air yang jernih dan sejuk. Wisata yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit ini memiliki tingkat resiko yang rendah dikarenakan arus yang mengalir tidak dalam dan deras, sehingga pengunjung dapat bermain air dengan aman. Selain itu, tarif yang diterapkan pengelola tergolong ekonomis, seperti untuk biaya masuk ke lokasi hanya dikenakan parkir kendaraan. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga, khususnya kota Rantau Prapat sekitarnya. Salah seorang pengunjung, Rio, menyebutkan bersama keluarganya dirinya sudah beberapa kali mengunjungi lokasi ini, khususnya di hari libur sekolah. Udah sering ke lokasi ini, Bang? Sering, Bang. Taunya dari mana, Bang? Dari maksudnya ya dari penduduk sekitar sini. Sekitar sini kan ya pertama cuma penduduk sini aja yang tahu. Karena kami tanya-tanya ada tempat pemandian baru gini, jadi kami datangi kemarin juga. Pengelola Pantai Geger Ahmad Syarif Nasution menjelaskan lokasi ini mulai dibangun pada awal tahun 2022 lalu untuk mengisi waktu luang saat pandemi COVID-19 mulai melanda dengan memanfaat aliran air di tengah perkebunan sawit miliknya seluas 4 hektar. Selain menyediakan fasilitas musola dan pondok, di lokasi pemandian ini pihak pengelola juga menyediakan hiburan organ tunggal bagi pengunjung yang hobi bernyanyi. Semenjak tahun 2020 sejak ada COVID-19. Jadi disitulah rencana saya karena ada suatu kegiatan kami bahwasanya nggak ada usaha, jadi inilah kami olah untuk sebagai cari makan kami. Sementara itu pemirsa, para pengunjung juga memadati wisata alam Pandayangan, Desa Ulu Mahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Beginilah suasana pengunjung wisata alam Pandayangan cukup padat. Lokasi wisata ini sudah cukup dikenal masyarakat baik dari dalam maupun luar Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Objek wisata Pandayangan merupakan wisata air yang dangkal, membuat anak-anak senang untuk mandi dan bermain air. Pengelola lokasi pemandian ini menyewakan pelampung berupa ban agar anak-anak nyaman dan aman saat bermain air. Tampak para pengunjung bersama keluarga melakukan aktivitas membakar ikan sekaligus menikmati pemandangan dan sejuknya air sungai yang masih alami. Salah seorang pengunjung, Sukmawati, yang merupakan warga Bagan Batu, Provinsi Riau, mengatakan
Pada hari biasa, lokasi wisata biasanya sepi pengunjung. Namun di tahun baru ini, banyak masyarakat yang berlibur ke Pandayangan. Karena keunikan dari wisata Pandayangan memiliki air jernih dan suasana yang indah dan sejuk. Airnya baru, suasananya pun bagus. Menurut Simba apa yang kurang dari wisata ini, Mbak? Pondoknya kurang ini, Om. Kurang. Maksudnya kan kemarin kan tempatnya udah ada untuk mau dibuat, tempatnya tengok nggak ada. Belum terrealisasi ya? Belum diinikan ya kemarin. Kalau wahana airnya, Mbak? Bisa ya. Pengunjung berharap kepada pihak pengelola agar memperbanyak tempat duduk untuk berteduh. Untuk pengunjung yang betah berlama-lama saat menikmati panorama dan sejuknya air sungai Pandayangan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ayu Alviniokori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.